Hai Kak, jadi ini pengalaman paling horor menurut aku ya. Jadi aku di rumah sama adikku sendirian. Mama dan nenekku lagi keluar. Di situ udah jam 12 malam dan aku disuruh adikku tidur. Karena maksudnya aku suruh adikku tidur karena udah malam. Dan disitulah aku ngerasa gak enak. Karena udah ngerasa gak enak dan takut, aku langsung kunci pintu kamar. Aku sambil lihat TV sekitar jam 12:30 malam. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu pagar. Aku pikir itu mamaku. Ya udah, aku langsung keluar kan. FYI pagar aku itu ketutup. Jadi gak kelihatan siapa yang gedor-gedor. Masuk Kak, jangan lanjut. Saat aku buka pintu, di situ ada anak kecil bilang, "Kakak, kalau ada yang gedor-gedor, masuk Kak, jangan keluar." Dan gak tahu kenapa aku langsung nurut aja sama anak kecilnya. Dan bener, jam 2 pas ada yang gedor-gedor lagi. Di situ aku takut banget dan gak tahu kenapa aku ketiduran. Saat aku bangun, mamaku langsung nangis. Aku langsung nanya dan mamaku bilang katanya mamaku lihat CCTV, takutnya ada apa-apa kan. Dan posisi CCTV-nya, aku mau cerita pengalaman horor ini ke mamaku. Nggak mau cerita ya guys dianya. Lanjut dari Nisa Zepeto. Story waktu tahun 2019 awal. Jadi ceritanya dulu di sekolah aku tuh banyak banget rumah. Karena emang sekolah aku dekat komplek perumahan gitu. Banyak rumah yang udah gak kepake atau mungkin gak ada yang ninggalin. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada satu rumah yang disebut rumah lonceng. Konon, kata teman-temanku, rumah itu ada penghuninya. Dan di rumah itu memang ada loncengnya. Lokasi rumah lonceng itu, karena rumah lonceng itu sempat bikin viral satu sekolah. Akhirnya teman-teman kelas aku banyak yang penasaran lempar batu ke rumah lonceng itu. Katanya kalau kita lempar batu ke rumah itu, loncengnya bakalan bunyi dan bakalan ada sesuatu yang terjadi. Karena aku orangnya takutan sama yang begituan, aku gak ikut-ikut dong. Tapi teman-teman aku pada ngajak aku. Akhirnya aku ikut. Tapi cuma sampai gang doang. Di situ teman aku beneran lempar batu ke lonceng. Ya loncengnya bunyi. Di situ teman-teman aku lari ke sekolah. Teman-teman aku beneran lempar batu ke lonceng. Ya loncengnya bunyi. Aku langsung lari ke sekolah. Kebetulan kejadian itu pas lagi jam istirahat dan guru aku ada yang lihat. Akhirnya guru aku langsung marah dan ngelarang kita untuk pergi ke sana lagi. Entah kenapa, tapi temanku bilang emang bener itu rumah ada penghuninya. Sampai sekian itu pas lagi jam istirahat dan guru aku ada yang lihat. Akhirnya guru aku langsung marah dan ngelarang kita untuk pergi ke sana lagi. Entah kenapa, tapi temanku bilang emang bener itu rumah ada penghuninya. Sampai sekarang aku gak berani masuk ke gang itu dan masih belum lupa kejadian itu. Makasih. Dari Natasha Putri. Jadi Kak, waktu itu aku lagi main ke rumah temanku. Waktu itu aku lagi main malam-malam. Aku kan lapar ya. Di rumah temanku, kita kan ke dapur. Lalu saat kita ke dapur, temanku lagi masak, sedangkan aku lagi merhatiin dia. Tapi aku ada ngerasa yang lagi merhatiin kita. Lalu aku bilang ke temanku Syifa, "Kok ada yang aneh ya?" Aku bilang begitu. Lalu kata temanku, "Masa?" Lalu kita nengok ke belakang dan ada bayangan yang seram banget bergerak sendiri. Lalu kita langsung kabur dan bayangan itu ngejar kita. Kita panik, lalu kita lari dan temanku ketangkap makhluk itu.
Dan seketika aku pun sadar dari mimpiku. Dan udah Kak, segitu aja, semoga dibaca. Aku bakal bacain satu lagi, tapi yang setengah aja guys, sampai tanda titik gitu, jadinya nggak kepanjangan. Jadi rumahku kan tingkat 2, ortuku lagi di bawah, dan aku sama adik yang umur 8 tahun di atas. Posisi lagi hujan dan HP kita berdua diambil. Jadi kita gabut nih, mau